Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-hikayatul khamisata asyarata fi fadli siyam. Hikayat yang ke-15 menerangkan tentang keutamaan berpuasa. Hukiyaan Sufyan as-Sawri radhiyallahu anhu qala aqamtu bi Makkah salasa sinina wa kana rajulun min ahliha ya'ti kulla yawmin inda zahirati ilal masjid fayatufu wa yusalli rak'ataini thumma yusallimu alayya. Diceritakan dari Sufyan as-Sawri radhiyallahu anhu, beliau berkata, di masa yang dulu saya pernah bermukim di kota Mekah selama 3 tahun lamanya. Saat itu aku melihat seorang laki-laki dari penduduk Mekah yang dia setiap hari, setiap waktu siang, dia datang ke Masjidil Haram, kemudian tawaf di Masjidil Haram dan sholat 2 rakaat di sana. Kemudian setiap kali aku bertemu dengan dia selalu mengucap salam kepadaku. Tsumma yarji'u ila baitihi fa hasala li bihi ulfatun wa mahabbatun fasirtu atradatu ilaihi. Sebab itu, setelah mengucap salam kepadaku, dia kembali ke rumahnya. Maka aku pun menjadi senang. Aku menjadi bahagia atas apa yang ia lakukan kepadaku, hingga membuat aku sering mendatangi dirinya. Fahasolali lahu marodun fada'ani wa qala li idza mutu fakhasilni bi nafsika washolli alayya wadfinni wala tatrukni tilkal lailah wahidan fi qabri. Maka suatu ketika ketika mendatangi rumahnya, aku temui dia dalam keadaan sedang sakit. Kemudian saat itu dia berkata kepadaku, dia meminta kepadaku, wahai sahabatku, hei Sufyan as-Sawri, tolong jika nanti aku mati, tolong mandikan tubuhku olehmu sendiri. Tolong sholati aku, tolong kuburkan jenazahku, dan jangan kamu tinggalkan aku sendirian pada malam itu di atas kuburku. Walakini at-tauhidu inda su'ali munkarin wa nakirin wa dhamantu lahu dzalika. Dan tolong setelah engkau mengubur jenazahku, talkinlah aku dengan kalimat tauhid, yakni ketika ada pertanyaan mungkar dan nakir. Maka aku pun berjanji kepada pemuda itu, falamma mata fa'altu ma amaroni bihi wa bitu inda qabrihi wa bainama ana bainan na'im wal yaqdhani sami'tu hatifan min fawqi yunadi ya Sufyan la hajata lahu ila hifdzika. Maka ketika dia benar-benar mati, aku pun melakukan apa yang ia perintahkan, yang ia minta kepadaku. Hingga saat itu aku bermalam di atas kuburnya. Namun ketika aku dalam keadaan di antara tidur dan terjaga, aku tiba-tiba mendengar ada suara tanpa rupa yang memanggil dari atas dari arah atasku. Suara itu memanggilku, "Hai Sofyan, dia tidak butuh kamu jaga, wala ila talqinika, dan ia juga tidak butuh talqin darimu, wala ila unsika, dia juga tidak butuh engkau temani, li anna angsana anisnahu walakinnahu, karena sesungguhnya kamilah yang akan menjaga dia dan mentalkin dirinya." Wa qultu bimada, maka aku Sufyan as-Sawri bertanya, sebab apa bisa seperti itu? Faqila bisiyamihi syahra ramadana wa isba'ihi bi sittin min syawalin, sebab dia adalah orang yang ahli berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan selesai di bulan Syawal dia mengikutinya dengan puasa 6 hari. Wastaiqadtu walam aro ahadan, kemudian aku pun terbangun dan anehnya tidak aku lihat seseorang pun di sekitarku. Fatawaddatu wa shallaitu hatta numtu faraitu mislal awwali hakadha salasa marratin fa'araftu annahu minar rahman la minasyaiton. Kemudian aku pun terbangun dan kemudian aku wudu
dan aku sholat, kemudian aku tidur lagi di atas kuburnya dia, kemudian aku bermimpi yang sama seperti mimpiku sebelumnya, dan itu berulang kali aku alami sebanyak 3 kali, maka aku tahu bahwa itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Fansaraftu an qabrihi wa qultu Allahumma wafiqni li syami dzalika bimannika wa karamika, amin. Maka aku pun pergi meninggalkan kuburnya dia dengan berdoa, ya Allah, semoga engkau menjadikan aku orang yang bisa menjalankan puasa, yakni puasa di bulan Ramadan dengan mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, dengan pemberian darimu ya Allah, dengan kemuliaan darimu ya Allah, amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam bishawab.